obat bioteknologi. Bersama saya Raffi Fatimah sebagai host dan dua narasumber yang luar biasa, ada Rival dan ada Sigit. Hai. Hai. Oke, jadi gini nih teman-teman. Industri bioteknologi obat ini sekarang lagi panas banget nih, apalagi negara kayak India, Tiongkok itu udah melesat jauh. Nah katanya Indonesia juga mulai ikut main nih, apalagi setelah sukses bikin vaksin Indovac bareng Bio Farma dan Baylor College of Medicine. Tapi faktanya, menurut insiden tahun 2025, sekitar 90% bahan baku kita ini masih impor nih. Jadi sebenarnya kita itu bisa gak sih bersaing di level dunia? Mungkin kita mulai dari sedikit aja dulu nih. Gimana nih Git? Kita siap gak sih bersaing di industri obat? Baik, menurut saya sih bisa banget ya. Dimana kita udah punya fondasi yang cukup kuat, yaitu salah satunya Bio Farma yang udah buktiin lewat Indovac. Itu bukti nyata kemampuan riset lokal yang bisa dikembangkan lewat transfer teknologi. Kemudian menurut BPOM tahun 2024 juga menyebutkan bahwa pengajuan registrasi mengenai obat bioteknologi lokal terus meningkat tiap tahunnya, yang artinya pelan-pelan kapasitas riset dalam negeri ini mulai naik. Oke, keren banget sih. Gimana nih Pak? Kamu optimis juga atau justru malah pesimis? Menurut saya sih realistis aja ya. Lihat dari data Trunojoyo 2023, kendala kita tuh masih di SDM dan pendanaan. Banyak ilmuwan hebat, tapi fasilitas labnya masih kurang. Terus dari Unair News 2024, sekitar 95% bahan baku obat itu dari luar negeri atau impor. Nah, gimana kita mau bersaing kalau kita masih bergantung? Oke, masuk akal juga sih. Tapi gini nih Git, katanya sekarang pemerintah itu mulai dorong kolaborasi riset. Apa itu bakal cukup untuk menutup ketertinggalan kita? Memang betul ya, sekarang mulai banyak kolaborasi antara kampus, lembaga riset, dan industri. Contohnya ada PT Etana Bioteknologis yang udah bisa produksi vaksin mRNA di dalam negeri, yang mana itu merupakan capaian yang cukup bagus menurut saya. Selain itu, banyak juga mahasiswa dan peneliti kita yang sudah aktif ikut proyek internasional. Nah, kalau arah kebijakannya konsisten, saya yakin 5-10 tahun ke depan Indonesia bisa mandiri di dalam bidang bioteknologi. Oke, optimis banget nih. Gimana nih Pak? Setuju nggak? Saya setuju sebagian. Kita tuh masih punya banyak program tapi nggak berlanjut dikarenakan riset terhenti karena dana terhenti ataupun perubahan kebijakan. Nah, terus kita juga tuh masih lemah dari hak paten sama hilirisasi riset. Nah, gimana nih orang investor luar kalau mau masuk, pasti mereka juga akan ragu-ragu. Memang saya begitu, tetapi sekarang sudah banyak perubahan kebijakan. Salah satunya ada regulasi percepatan izin edar untuk produksi obat bioteknologi lokal dari BPOM, di mana ini bisa menjadi salah satu motivasi yang besar untuk industri di dalam negeri berkembang di bidang bioteknologi. Kalau itu sih saya juga akan setuju, atau bisa disebut juga saya akan optimis kalau benar-benar diterapkan secara konsisten. Jangan hanya wacana, coba buktikan dengan program yang berlanjutan. Oke, ini seru sih. Jadi menurut Sigit, dia itu optimis karena udah ada progresnya Pak. Sedangkan kalau menurut Rival, dia itu pengen lihat dulu nih bukti jangka panjangnya itu gimana. Dan menurut saya itu pemikiran atau pandangan yang realistis dan idealis banget. Oke, menarik banget ya obrolan kita hari ini. Dari dua sisi tadi bisa disimpulkan bahwa Indonesia itu sebenarnya punya peluang besar buat bersaing di industri bioteknologi obat, tapi masih butuh kerja keras di riset, SDM, dan bahan baku. Ingat kata Sigit tadi, optimis boleh, tapi kerja nyata juga harus jalan. Dan kata Rival, realistis juga penting biar langkah kita nggak